Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yansa Putra dari Kebijakan Publik Administrasi Negara semester 6 Universitas Islam Kontan Singingi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik. Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Anderson 1979.23. Kebijakan publik yang baik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Winarto 2002.2132. 1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan dan berorientasi pada tujuan tertentu. 2. Kebijakan berisikan tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Yang ketiga, kebijakan adalah apa yang benar dilakukan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang kelima, kebijakan publik negatif, keputusan pejabat yang tidak melakukan apa-apa. Ada beberapa syarat agar kebijakan publik itu baik. Harus berdasarkan pengamatan dan rangkuman. Syarat kebijakan publik yang baik adalah: 1. Melibatkan publik dalam segala tahapan. Perlibatan publik dalam kebijakan publik dalam segala tahapan seperti perencanaan, implementasi, evaluasi dibutuhkan agar kebijakan publik tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik. 2. Realistis. Realistis dalam arti kebijakan tersebut harus benar-benar bisa diterapkan dan dengan mempertimbangkan kemampuan dari pihak pemerintah. Yang ketiga, transparan. Publik harus bisa mengakses informasi yang terkait dengan kebijakan. Hal krusial dalam kebijakan publik yang menuntut ketransparanan adalah masalah keuangan. Yang keempat, jelas tolak ukur keberhasilannya sebagai alat instrumen untuk melakukan evaluasi. Yang kelima, jelas target atau sasarannya. Kebijakan publik yang baik juga harus tepat sasarannya, seperti kebijakan pengentasan kemiskinan. 6. Jelas dasar hukumnya. 7. Antara kebijakan tidak tumpang tindih dan bertentangan. Tahapan kebijakan publik. 1. Penyusunan agenda. 2. Formulasi kebijakan. 3. Adopsi kebijakan. 4. Implementasi kebijakan. 5. Evaluasi kebijakan. Bentuk-bentuk kebijakan publik. 1. Kebijakan publik makro atau kebijakan mendasar. Contoh, peraturan pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik meso, kebijakan menengah atau pelaksana. Contoh, peraturan gubernur. Yang ketiga, kebijakan publik mikro atau implementasi dari kebijakan di atas. Jenis-jenis kebijakan. 1. Kebijakan distributif. Memperluas barang dan jasa kepada anggota suatu organisasi, seperti pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Yang kedua, kebijakan pengaturan. Membatasi kebijakan individu atau lembaga atau memaksa jenis perilaku tertentu, seperti kebijakan batas kecepatan jalan raya. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan pada seluruh proses kebijakan. Menurut Lester dan Stewart, evaluasi dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda.
1. Untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. 2. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi evaluasi kebijakan publik. 1. Eksplorasi. 2. Kepatuhan. 3. Audit. 4. Akunting. Tujuan pokok dari evaluasi adalah untuk melihat kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Ada 3 lingkup evaluasi kebijakan publik. 1. Evaluasi perumusan kebijakan. 2. Evaluasi implementasi kebijakan. 3. Evaluasi lingkungan kebijakan. Evaluasi lingkungan kebijakan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan. Pengaruh positif dan negatif dalam proses evaluasi kebijakan. Adapun lingkungan kebijakan tersebut: 1. Intervensi politik. 2. Partisipasi masyarakat. 3. Peran swasta. Dalam evaluasi kebijakan, ketiga poin di atas memberikan kontribusi dan solusi atas permasalahan dalam suatu kebijakan. Kesimpulan, evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Kegiatan evaluasi tidak akan dapat menghasilkan suatu kebijakan yang baik apabila tidak memperhatikan lingkup evaluasi kebijakan itu sendiri.